Selamat siang ya Pak, ini untuk update laporan dari mobil Kalyanya yang kemarin kendala indikator AT bagian sistematik nyala, dan ketika mundur pasti indikatornya nyala. Nah, untuk perbaikan kemarin sesuai konfirmasi pakai opsi hemat ya Pak, meliputi penggantian oli matic, penggantian filter matic, dan juga recleaning bagian body valve. Nah, setelah kita kerjakan kemarin, kita izin untuk melakukan test drive di tol ya Pak, untuk mengecek di kecepatan 100 km per jam. Nah, kemarin pas pengetesan pertama itu normal Pak. Nah, tapi setelah keluar tol itu indikator AT-nya itu menyala lagi. Terus setelah kita cek dan kita coba scan lagi, terus kita reset pakai scan, terus kita coba tes lagi Pak. Kita coba tes di tol yang kedua kalinya dan muter di area kota-kota Solo. Sampai sekarang kondisinya sudah tidak muncul untuk indikator AT-nya. Jadi untuk indikator AT setelah kita reset dan kita tes jalan di tol yang kedua itu sudah tidak muncul lagi. Gitu. Terus kemarin kita rasakan juga sih untuk yang ketika perpindahan gigi 2 dan 3 itu terasa delay atau tenaganya ngempos, atau bisa dibilang bahasa Jawanya ngeleler. Nah, kemarin kita cek sekalian Pak bagian busi, sistem pengapian, busi, coil, dan juga throttle body. Kemarin kotor, sudah kita recleaning, kita bersihkan seperti itu. Nah, terus hasil pengerjaan kemarin yang pembersihan sistematik untuk perpindahan gigi itu masih nyentak Pak, sesuai laporan kita yang pertama kali itu nggih. Memang kendala seperti itu mau nggak mau harus dilakukan overhaul matic. Biasanya memang yang bermasalah itu dari daleman sistem maticnya gitu. Nah, terus pas kita test drive kemarin juga kita rasakan Pak bahwasanya kaki-kaki mobil panjenengan itu sangat-sangat parah. Itu jika lewat jalan tidak rata terasa gemblodakan, apalagi lewat jalan berlubang, depan dan belakang suaranya gemblodakan semua, jadi terasa berisik. Nah, akhirnya ini kita bantu cek sekalian Pak untuk bagian kaki-kaki depan dan juga belakang, ini kita bongkar. Nah, ini juga sudah kita checklist. Nah, yang pertama ini ada rack steer masih aman, itu kita centang hijau sih kondisinya. Terus untuk bagian depan kanan ini ada shock breaker, support, terus bearing roda dan lain-lain. Nah, ini kita temukan catatan. Yang pertama itu dari T-rod. Nah, ini Pak, ini kondisinya oblak itu. Terus yang kedua bushing lower arm. Nah, ini karena memang ini dari pabriknya berbahan karet ya Pak, dan fungsinya untuk meredam sistem kaki-kaki. Nah, karena termakan usia atau faktor usia dan pemakaian, jadi itu hampir jebol tuh. Terus ditambah lagi link stabil. Nah, ini Pak, nah ini oblak, harusnya ini kenceng. Nah, ini harusnya ini kenceng Pak. Oh, terus ditambah ini boot shock breaker depan kanan, ini jebol. Biasanya juga karena faktor usia dan faktor pemakaian itu. Jadi kaki-kaki cukup banyak PR-nya. Untuk yang sebelah kiri, kondisinya sama ya Pak, dari T-rod, bushing, terus boot shock breaker jebol, link stabil. Ini parah tuh. Terus ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini kita temukan. Nah, soalnya ketika lewat ketika test drive dan lewat jalan tidak rata atau bergelombang, bagian belakang kiri itu bunyi paling kenceng Pak. Ini dari shock breakernya. Nah, ini kondisi shock breakernya ini mati Pak. Harusnya
ketika ditekan itu harusnya bisa balik sendiri Pak, gitu. Jadi shockbreakernya yang belakang ini mati. Terus ada tambahan lagi ini Pak, gara-gara tidak ada ban cadangannya, jadi ini bunyi Pak ketika ketika lewat jalan tidak rata pasti ini goyang dan menimbulkan bunyi. Nah untuk yang ini mungkin sarannya dipasang untuk ban cadangannya Pak. Ini sementara kita coba perbaiki terlebih dahulu agar tidak bunyi. Itu kondisi shockbreaker kanan dan kiri sama. Mohon maaf yang sebelah kanan sudah kita pasang kembali Pak. Itu tadi sudah kita cek juga kondisinya sama seperti yang shockbreaker belakang kiri. Nah mungkin seperti itu ya Pak, update laporan terkini dari kondisi mobil Calya panjenengan. Untuk yang Matic sarannya tetap overhaul Matic Pak, agar hasilnya bisa maksimal dan sempurna. Terus untuk yang bagian kaki-kaki mungkin ini kita notif, saran segera dilakukan perbaikan karena memang kondisinya sudah benar-benar parah dan sangat berisik ketika dipakai jalan. Itu mungkin resikonya jika jebol pasti untuk handling atau setirnya pasti kurang enak Pak jika sudah jebol, benar-benar jebol itu, dan bisa beresiko tidak bisa disetir karena ini kan penghubung ya Pak. Nah karena ini penghubung antara ban, roda depan, kanan dan kiri, jika sampai jebol ini terlepas otomatis setirnya tidak bisa berfungsi. Itu untuk laporan dari kami ya Pak, kurang lebihnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau jika masih bingung, bisa hubungi langsung sama admin kami. Sekian laporan dari kami, terima kasih, selamat siang.